Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara lewat program Sisi, Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku, hari ini tema kita adalah tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa Yesus mati di kayu salib. Dia mati oleh karena pemberontakan kita. Dia mati oleh karena menanggung dosa-dosa manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sungguh luar biasa. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Dan kita ketahui bahwa kebangkitannya membawa kita kepada suatu pemikiran bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Maut tidak mampu menguasainya. Lalu, kemudian dia menampakkan diri kepada beberapa orang murid. Ya, kepada orang-orang percaya selama 40 hari dia menampakkan diri. Dan setelah dia menampakkan diri selama 40 hari, tiba saatnya Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya di dalam hati kita, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Bukankah akan lebih baik jika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini bersama-sama untuk menunjukkan betapa besar kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Apa maksudnya Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kita akan melihat di bagian yang pertama, maksud dari Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Kalau kita membaca saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga, tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Tuhan Yesus harus menyediakan tempat bagi kita?
Karena jelas dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa pernyataan Tuhan. Di mana aku berada, kamu pun berada. Itu artinya Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya Dia naik ke surga. Dia berasal dari surga. Dia mau, Dia kembali ke surga. Tujuannya adalah menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus tidak pergi meninggalkan kita. Dia tidak pergi meninggalkan dan tidak akan kembali. Tidak, tetapi Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Luar biasa saudaraku. Inilah yang perlu kita renungkan bersama sebagai orang percaya. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan mau kita semua untuk ada di dalam surganya. Di dalam surga tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi kesusahan seperti di dalam dunia ini. Kita akan ada dalam suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak senang untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Banyak orang yang mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, supaya kita bisa berada bersama-sama di surga. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, di ayatnya yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga seperti yang difirmankannya? Kalau Dia tidak naik ke surga, maka penghibur itu tidak datang. Siapakah penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh Kudus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya meninggalkan kita begitu saja, tetapi Dia menghadirkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Roh Kudus akan ada bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan sudah katakan, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan karya-karya Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan di dalam dunia ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan dihadirkan bagi kita. Ketika Dia sudah naik ke surga, Roh Kudus akan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita mengetahui kenaikan Yesus Kristus ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan memberikan atau mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita, apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini? Sebagai refleksi dari kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita yakini, kita diingatkan oleh Tuhan
bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya, untuk menjemput kita, untuk kita berada bersama-sama dengan Dia di sorga nanti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah hati kita untuk tetap percaya kepada Yesus, untuk tetap mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan hidup kita, Yesus jawaban bagi hidup kita. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Lalu yang kedua, jangan pernah kita berhenti untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Ia masih bisa kita temui. Ketika kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan untuk mencari Tuhan, carilah Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Hiduplah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Banyak hal yang akan kita peroleh, saudara, tatkala kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia masih mau ditemui. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita berhenti untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan setiap hari, setiap saat. Apabila kita memiliki waktu untuk bertemu dengan Tuhan lewat doa kita, lewat persekutuan kita, lakukanlah itu. Adalah lebih baik jika kita berdiam diri di hadapan Tuhan daripada kita sibuk memikirkan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, daripada kita sibuk melakukan pekerjaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa kita tidak sendiri, saudaraku. Tuhan memberikan seorang penolong bagi kita, yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Bukalah hati kita untuk Roh Kudus Tuhan, untuk mendiami hati kita, untuk mendiami kehidupan kita, sehingga Dialah yang akan menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan kita tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kiranya memberkati kita, kiranya menolong kita. Dan saya meyakini bahwa ketika kita pegang, kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Selamat kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.